Bidan desa dengan tahi lalat di belakang leher terlihat sedang membantu persalinan seorang perempuan. Ia bernama Elizabeth atau Liz. Karena bisu, Liz selalu membawa serta putri kecilnya yang bernama Samantha. Liz berkomunikasi dengan Sam melalui bahasa isyarat dan Sam membantunya menerjemahkan ucapan sang ibu. Liz dikenal cukup baik oleh warga desa. Mereka sangat ramah kepada Liz dan keluarganya. Satu hari, Liz memprotes suaminya yang bernama Ellie karena mengajari putra mereka yang bernama Matthew cara menembak. Liz merasa tidak nyaman jika Matthew memegang pistol terlalu dini. Selanjutnya, nampak keluarga itu pergi untuk beribadah ke gereja. Liz tidak tahu bahwa hari itu akan menjadi hari di mana sebuah awal malapetaka akan menimpa keluarga kecilnya. Seorang pendeta baru kini menjadi pemuka agama di desa tersebut. Ia berkhotbah tentang nabi-nabi palsu dan neraka. Liz yang saat itu sedang sibuk membersihkan wajah putrinya langsung terhentak ketika mendengar suara pendeta itu. Liz hafal betul pemilik suara tersebut. Ia bergidik ketakutan. Liz tahu bahwa dirinya dan keluarganya tidak lagilah aman. Usai kebaktian, Ellie mengenalkan keluarganya pada sang pendeta. Namun ternyata Liz sudah menghilang dari sana. Ia duduk menunggu di kereta kuda sebelum Ellie memperkenalkan anggota keluarganya pada pendeta tersebut. Ellie lalu menasihati istrinya supaya berbelas kasih pada pendeta itu, yang notabene adalah orang baru dan tak memiliki keluarga di desa tersebut. Saat mereka berencana untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan menjerit kesakitan. Tampaknya Abigail akan segera melahirkan. Liz segera turun dari kereta kudanya dan memberi isyarat supaya Abigail segera dibawa ke dalam gereja, di mana sang pendeta masih berada di dalam sana. Dalam proses persalinan itu, Liz mengetahui bila kepala si jabang bayi terlalu besar dan itu bisa membahayakan nyawa Abigail. Liz lalu meminta kepada ibunda dari Abigail untuk memilih siapakah yang akan diselamatkan, si jabang bayi ataukah sang ibu. Akhirnya keputusan pun dibuat. Liz nampak meremukan tengkorak sang bayi dan selamatlah nyawa Abigail. Meski kemudian Abigail berteriak tak terima karena bayinya mati dalam kondisi kepalanya hancur mengenaskan. Di rumahnya, Liz berdiri termenung. Ellie yang menghampiri istrinya itu lalu berkata supaya Liz tidak perlu memikirkan tentang kejadian di gereja, karena itu bukanlah salahnya. Liz kemudian mengatakan kalau ia sedang memikirkan sang pendeta. Liz memperingati Ellie supaya berhati-hati terhadap pendeta itu. Seolah tak paham mengapa istrinya tak menyukai pendeta desa mereka, Ellie lalu berkata bahwa setiap pendeta adalah abdi Tuhan. Bersama Sam, Liz terlihat mengunjungi sebuah rumah seorang wanita yang beberapa hari lalu dibantu persalinannya. Namun suami wanita itu mengatakan kalau Liz tak perlu mengunjungi mereka lagi karena pendeta telah mengatur seorang dokter yang akan mengurus istri dan bayinya. Semenjak peristiwa kematian bayi Abigail, warga desa kini tak lagi ramah kepada Liz. Bahkan saat malam hari, tiba-tiba suami Abigail yang bernama Nathan datang ke rumah Liz. Nathan yang dalam keadaan mabuk menembaki rumah itu. Nathan menganggap Liz adalah penyebab kematian bayinya. Ellie terlihat membujuk Nathan, tapi suami Abigail itu tak menghiraukannya sama sekali. Hingga kemudian muncullah sang pendeta yang berhasil menyuruh Nathan pergi dari rumah Liz. Liz yang tahu betul siapa pendeta itu, lantas memohon kepada suaminya supaya jangan membiarkan sang pendeta masuk ke dalam rumah mereka. Namun Ellie yang tak tahu apa-apa dan menganggap si pendeta adalah orang baik dan sangat berpengaruh di desa mereka karena telah berhasil membujuk Nathan, lantas mengizinkan sang pendeta masuk ke dalam rumah. Saat itu, sang pendeta menyalahkan Liz atas semua kekacauan ini. Liz dengan gegabah bertindak sebagai Tuhan, ucapnya, berani memutuskan siapa yang harus mati dan siapa yang harus hidup. Lalu saat Ellie naik ke atas berniat memanggil Liz untuk menemui sang pendeta, ia tak tahu bila istrinya sedari tadi berdiri bersembunyi mendengarkan mereka. Tapi tidak dengan sang pendeta. Ia tahu bila Liz berdiri di balik dinding.
Kemudian sang pendeta pun berkata bahwa ia datang untuk menghukum Elizabeth. Setelah pendeta tersebut pergi, Liz memberitahu Ellie kalau mereka harus segera meninggalkan desa. Dan karena rasa sayangnya terhadap sang istri, Ellie pun berjanji beberapa hari lagi ia akan membawa mereka ke rumah ayahandanya. Sebelumnya Ellie meminta waktu kepada Liz mencari orang dulu untuk mengurus ternak-ternak mereka. Keesokan harinya, suatu hal yang sangat mengerikan tiba-tiba terjadi. Matthew menemukan semua domba-domba mereka telah mati ditikam seseorang. Mengira itu adalah perbuatan Nathan, Ellie dan Matthew lantas pergi untuk melabrak Nathan. Sementara suaminya tak ada di rumah, Liz menutup mata Sam karena ia ingin membereskan bangkai domba-domba mereka, menyeret hewan itu satu persatu keluar dari kandang. Namun tiba-tiba pintu kandang terkunci dari luar. Liz melihat pendeta itu sedang menghampiri Sam. Ia lalu menumpuk kursi untuk keluar dari jendela. Tapi naas, Liz terjatuh dan ia pun pingsan seketika. Lalu di sudut lain, Ellie mendapati rumah Nathan yang telah kosong tak berpenghuni. Bergegas ia kembali ke rumah dan melihat istrinya yang baru saja tersadar. Liz berkata kalau sang pendeta telah menguncinya di kandang dan membawa Sam pergi entah kemana. Beruntung, ternyata Sam masih ada di rumah. Liz pun akhirnya merasa lega untuk sementara waktu. Namun malamnya, Liz sengaja pergi menuju gereja. Ia berniat menghabisi sang pendeta. Tapi ternyata tak ada siapapun di gereja itu. Hanya boneka kecil milik putrinya yang tergeletak di atas tempat tidur si pendeta. Liz sadar bahwa pendeta itu sedang mengincar putrinya. Cepat-cepat Liz memacu kudanya. Tapi sayang, Liz harus kehilangan orang yang dicintainya. Ellie dibiarkan sekarat oleh sang pendeta yang menusuk perutnya, melilitkan usus yang terburai ke leher Ellie. Malam itu juga Matthew membawa ibu dan adik perempuannya menuju desa tempat di mana kakeknya tinggal. Sebuah perjalanan yang sangat jauh dan sulit. Pikiran Liz melompat mengingat masa lalunya. Dahulu, seorang pria terlihat sedang berada di sebuah padang gurun. Ia nampak bersama beberapa orang pria lain yang sudah tewas dalam pertikaian memperebutkan emas. Satu orang musuh ia biarkan hidup. Ia kemudian memilih pergi dari sana dengan menunggangi kudanya. Sementara itu di tempat berbeda, ada seorang gadis muda bernama Joanna. Ia selalu menghabiskan hari-harinya dengan berdoa dan menumpahkan keluh kesahnya dalam doa tersebut. Takdir menggariskan Joanna harus terlahir di sebuah keluarga yang cukup aneh. Awalnya ia tak pernah menyadari, namun seiring waktu, Joanna yakin ada yang tak beres dengan ayah kandungnya. Ayah Joanna bernama William. Ia adalah seorang pendeta yang cukup disegani di desa tersebut. Saat berkhotbah, William tak sungkan mempermalukan istrinya yang bernama Anna di depan jamaah gereja demi mendapatkan simpati dari warga setempat. Bahkan tak jarang sang istri harus menerima hukuman cambuk dari William ketika Anna melakukan sesuatu yang dianggap salah. Seperti di suatu malam, Joanna melihat sendiri kejadian itu. Tak lama sang ibu menghampiri Joanna dan memeluk putrinya sambil berurai air mata. Joanna pada suatu hari mendapati haid pertamanya. Anna menjelaskan kalau Joanna telah menjadi wanita seutuhnya. Tubuhmu telah siap untuk memiliki anak, ucap sang ibu. William yang tahu putrinya kini telah dewasa, lalu mendidik Joanna dengan makin keras. Ia menyuruh Joanna untuk mengurus ternak babi mereka mulai hari itu. Suatu hari, dua orang pria menunggangi kuda datang menghampiri Joanna. Salah satu pemuda yang masih sadar bernama Samuel meminta air kepada Joanna untuk melepas dahaganya. Selesai dengan urusannya, Samuel pun mengucapkan terima kasih.
Namun tiba-tiba, entah mengapa ia pun jatuh pingsan seperti rekannya yang telah pingsan lebih dulu. Joanna menyembunyikan dua pemuda itu di kandang babinya. Ia merawat luka tembak yang diderita oleh Samuel. Sementara itu, William tampaknya mulai tertarik pada putrinya sendiri yang kini beranjak dewasa. Hal itu tentu saja membuat Anna sangat khawatir. Suatu hari, William terlihat meminta Joanna untuk membantunya membersihkan tubuh. Saat itulah William bercerita kalau ibunda Joanna tak lagi bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang istri, dan William menyuruh Joanna untuk mempersiapkan dirinya. William lalu berkata kepada putrinya, "Tuhan menciptakanmu sebagai seorang wanita sebab sebuah alasan." Anna yang mendengar perkataan suaminya langsung membantah ucapan itu, tapi sang pendeta tetap tak menghiraukan perkataan istrinya. Malamnya, Anna mencoba mengajak suaminya untuk bercinta, tapi William menolaknya. "Tuhan punya rencana lain," ucap sang pendeta. Di suatu hari, William memaksa Joanna untuk menyembelih seekor babi. Ia memaksa Joanna menembak babi itu terlebih dahulu. Joanna yang tak pernah memegang senjata seumur hidupnya tentu saja ketakutan. Samuel yang melihat kejadian itu merasa iba dengan Joanna. Ia sadar kalau ayah Joanna bukanlah kepala keluarga yang baik terhadap istri dan anaknya. Selanjutnya, Anna menangkap basah suaminya yang sedang mengintip Joanna berganti pakaian. Anna lalu memohon supaya William mencambuknya saja sebagai bentuk penebusan dosanya karena tak bisa melayani sang suami. "Tapi jangan ganggu putriku," ucap Anna. Tak lama William terlihat membawa istrinya ke suatu tempat. Sementara orang tuanya pergi, Joanna mengunjungi Samuel di kandang babi. Tapi siapa sangka, tak lama setelah itu, Joanna malah melihat Samuel menghabisi rekannya yang notabene adalah seorang musuh. "Kalau aku tak membunuhnya, dia yang akan membunuhku," ucap Samuel. Pada saat yang bersamaan, ternyata William membawa istrinya ke ahli tempa, di mana ia sengaja memasangkan scot bridle kepada Anna. Sejak abad pertengahan, scot bridle merupakan suatu bentuk hukuman dari seorang suami yang ditujukan untuk wanita-wanita penggosip atau wanita yang suka membantah suaminya. Tak terbayang bagaimana malu dan tersiksanya ibunda Joanna, sampai-sampai ia memutuskan mengakhiri hidupnya di dalam gereja saat William sedang berkhotbah. Peristiwa itu benar-benar menyisakan trauma hebat bagi Joanna, dan hanya kepada Samuel lah ia menumpahkan air matanya. Keesokan harinya, William terlihat membawa Joanna ke gereja. Ia hendak menikahi putrinya sendiri dengan membawa-bawa nama Tuhan. Joanna yang tahu tujuan sang ayah mencoba berontak sekuat tenaga, tapi William terlalu tangguh untuk dilawan. Pendeta itu lalu memasang scot bridle kepada Joanna. Seketika itu juga Samuel datang menampakkan diri di hadapan William. Secara rela, Samuel menawarkan seluruh emas jarahannya untuk William demi menyelamatkan harga diri Joanna. Namun sayang, usaha itu tidak membuahkan hasil sama sekali. Samuel malah mati tertembak pistol pembunuh babi. Segera William menyeret Joanna ke dalam rumah, lalu mencambuknya sebagai hukuman. Pada akhirnya, William pun berhasil mengawini putri kandungnya. Keesokan harinya saat sang ayah masih terlelap, Joanna memutuskan kabur dari rumah. Sebuah cara terbaik yang bisa ia lakukan, meski Joanna harus terdampar letih tak berdaya di sebuah gurun pasir. Joanna akhirnya diselamatkan oleh keluarga Tionghoa yang membawanya di kereta mereka. Namun nasib baik sepertinya belum berpihak pada gadis malang tersebut. Joanna dipersiapkan layaknya sebuah barang yang akan dijual. Setibanya di kota, Joanna dijual kepada seorang mucikari pemilik rumah bordil bernama Frank. Di usianya yang masih 14 tahun, Joanna dipaksa tenggelam di dunia yang gelap.
Frank lalu memerintahkan karyawan terlamanya, yaitu seorang pelacur senior bernama Sally, untuk membimbing Joanna dan menjelaskan apa jenis pekerjaan mereka. Sally begitu baik pada Joanna. Ia kerap melindungi Joanna dari godaan pria-pria hidung belang. Suatu hari, seorang mandor tambang emas bernama Butchman bersedia membayar mahal supaya bisa tidur dengan Joanna. Tapi Sally mencoba menghalanginya. "Kau bisa tidur denganku tanpa membayar," ucap Sally. Butchman pun menerima tawaran Sally, asalkan Joanna duduk menonton mereka bercinta. Tapi ketika mereka memulainya, Butchman bertindak kasar kepada Sally. Butchman kemudian memaksa Joanna untuk melayaninya. Namun tiba-tiba, Sally dengan berani menembak pelanggannya itu untuk menyelamatkan Joanna. Atas dasar peraturan yang berlaku di rumah bordil tersebut, Frank lantas menghukum Sally akibat perbuatannya dengan hukuman gantung. Kematian Sally karena membela dirinya menyisakan kesedihan mendalam bagi Joanna. Frank pun terlihat mencoba menenangkan gadis muda itu. Waktu bergulir dan kini Joanna telah tumbuh dewasa, menjelma menjadi pelacur yang paling cantik di rumah bordil tersebut. Joanna bersahabat dekat dengan sesama pelacur bernama Elizabeth. Suatu hari, Elizabeth mengutarakan mimpinya yang ingin pergi dari rumah bordil dan membangun sebuah keluarga bersama pria yang mencintainya. Tapi peristiwa malang kemudian menimpa Elizabeth. Ia bertengkar hebat dengan seorang pelanggan yang mencoba mencium bibirnya, dan berujung Elizabeth menggigit lidah pelanggannya itu hingga terluka parah. Frank yang selalu menegakkan peraturan tegas di rumah bordilnya bahwa tak boleh ada yang melukai seorang pelanggan, lantas menghukum Elizabeth dengan memotong lidahnya. Tapi Elizabeth tidak menyerah. Meski sekarang ia bisu, ia belajar bahasa isyarat dari sebuah buku yang diberikan oleh dokter yang begitu baik kepadanya. Elizabeth pun mengajarkan Joanna bahasa isyarat agar memudahkannya berkomunikasi. Elizabeth yang tak mengubur mimpinya untuk memiliki keluarga, lalu mengajak Joanna menemaninya ke sebuah biro jodoh. Di sana, Elizabeth dipasangkan dengan seorang duda bernama Ellie yang tak mempermasalahkan kondisi calon istrinya. Namun kali ini, nasib naas sepertinya bakal menimpa Joanna. Tiba-tiba saja, Frank mengumumkan bahwa ada seorang pelanggan spesial yang telah membooking rumah bordilnya untuk 1 malam. Frank lalu meminta semua wanita penghibur berbaris, dan nantinya pelanggan spesial itu akan memilih mana wanita yang diinginkannya. Joanna yang melihat pelanggan itu ternyata adalah ayahnya, lantas menutup wajahnya dengan sebuah topeng. Tapi William tentu saja dapat mengenali putrinya sendiri, terutama dari tai lalat di belakang leher Joanna. William lalu tampak memukuli Joanna di dalam kamar. Joanna yang berteriak akhirnya diselamatkan oleh Elizabeth yang mencoba membantunya. Tapi malang, Elizabeth malah tewas tertikam dengan pisau yang dihunuskan oleh William. Joanna tak menyerah, ia lalu memberi sayatan di leher ayahnya hingga sang pendeta jatuh tak berdaya. Bergegas Joanna pergi ke dokter kenalannya. Ia meminta dokter itu untuk memotong lidahnya. Joanna berencana mengambil identitas Elizabeth dan pergi sejauh mungkin dari sang ayah. Waktu kembali di masa sekarang, di mana terlihat Liz atau Joanna masih terus melanjutkan perjalanannya, menerobos hawa dingin dan salju yang tebal. Tapi untuk sekian kali, malah petaka itu ternyata masih mengintai Liz dan anak-anaknya. Matthew tiba-tiba tertembak dari kejauhan saat hendak mengambil senapannya yang terjatuh dari kereta kuda. Jelas rasa sedih begitu dialami dari ayahanda Ellie yang harus kehilangan anak serta cucunya. Malamnya, Liz yang merasa ini adalah pertarungannya, lalu menyuruh kakek untuk menjaga Sam di dalam kamar. Saat berjaga,
Akhirnya William menampakkan dirinya. William berkata bahwa ia datang untuk mengambil Sam yang akan ia jadikan sebagai wanita seutuhnya. Sadar Sam ia tinggalkan bersama sang kakek yang tak bersenjata, bergegas Liz menyusul putrinya ke kamar dan menemukan Ayanda Ellie sudah tak bernyawa. Liz mencoba kabur dengan membawa Sam melalui jendela, tapi William berhasil menarik kaki putrinya itu, meski ia harus terpental dan tersiram bahan bakar dari botol yang terjatuh. Singkat cerita, William mengikat Liz di sebuah tiang. Ia dipaksa menyaksikan Sam yang sedang dicambuki oleh William untuk menebus dosa-dosa Liz. William berkata kepada Sam bahwa Tuhan menyukai hukuman karena itu bisa membersihkan dosa-dosa. Sementara itu, diam-diam Liz berhasil melepaskan dirinya. Ia kemudian mengambil lampu dan melemparnya ke arah William. Liz menyudahi semuanya dengan menembak ayahnya sendiri. Waktu terus bergulir, terlihat semua berakhir bahagia. Liz membantu pembangunan di desa Ayanda Ellie. Satu hari, seorang sheriff yang ternyata adalah Nathan datang mengunjungi desa itu untuk mencari Elizabeth. Nathan berkata maksud kedatangannya adalah untuk menangkap Liz yang telah lama dicari keberadaannya sebagai seorang buronan. Elizabeth dituduh telah membunuh Frank, si pemilik rumah bordil. Joanna lalu teringat. Ia yakin bila ternyata Elizabeth telah membunuh Frank sebelum ia masuk ke kamar untuk menyelamatkannya dari William. Di atas kapal saat Nathan membawa Liz pergi, Liz menatap putrinya sebelum akhirnya dia memutuskan menenggelamkan dirinya ke dalam air. Liz pergi dengan tersenyum bahagia mengetahui bahwa Samantha akan baik-baik saja karena William telah berhasil dilenyapkannya. Film diakhiri dengan adegan di mana kini Sam telah menjadi seorang ibu. Ia menatap danau tempat di mana ia terakhir kali melihat sang ibu. Sam merasa meski ibunya telah tiada, ia selalu menjaganya dari kejauhan.